Ormas Kadrun ciptakan bazar demi 10 miliar rupiah. Ditulis oleh Panjat H di sewar.com. Dari dulu penulis sudah mengingatkan bahwa kaum kadrun itu suka menuduh orang lain. Padahal kadrun sendirilah yang seperti itu. Tidak jadi soal bagi kadrun sebab mereka didoktrin untuk menghalalkan segala cara sekalipun dibalut baju agama. Dari mulut para kadrun itu mudah terlontar kata-kata makian, ucapan tidak senonoh, hoax dan juga fitnah untuk menyerang pihak lain. Sementara dari mulut yang sama, fasih terucap ayat-ayat kitab suci dan tanpa risih mengatasnamakan Tuhan. Jangan pernah lupa bagaimana pada masa-masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, barisan kadrun yang secara buta dan bodoh mendukung Capres Prabowo Subianto dan serampangan menuduh rival politik mereka sebagai PKI atau komunis. Mungkin ketika dirasa tudingan atau fitnah ini kurang manjur, lalu diembeli kata neo, lalu jadilah istilah neo-komunis. Dikit-dikit kelompok ini menuduh PKI bangkit dalam wujud neo-komunis. Tapi ketika ditanya apa, siapa atau di mana para neo-komunis itu, jawab kadrun muter, hingga mereka sendiri bingung dan marah-marah. Begitulah tabiat para kadrun. Tapi siapa sebenarnya yang layak dituduh sebagai PKI, komunis atau neo-komunis? Ya mereka sendiri dong. Why? Sebab mereka lazim menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam konteks ini, kekuasaan. Mereka mengimpikan bahwa dengan mendompleng salah satu capres yang mereka nilai pelin-pelan dan mudah dipermain-mainkan, cita-cita mereka akan bisa dicapai. Sejak dulu mereka memang mendambakan sebuah negeri khilafah yang dikelola berdasarkan dengan agama. Mereka tidak peduli bahwa bentuk negara yang ideal sesuai impian mereka sudah tidak laku. Bukan zamannya lagi dalam peradaban dunia yang sudah serba modern ini. Lihat saja bagaimana Arab Saudi yang sejak beberapa dekade lalu dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal untuk para kadrun. Kini sudah mulai menuju peradaban dunia yang sebenarnya. Misalnya saja otoritas setempat sudah memperbolehkan pantai sebagai tempat wisata bebas berbikini bagi kaum wanita. Sementara di Indonesia, kaum kadrun yang oleh Sandiaga Uno hendak diserap aspirasinya, getol memperjuangkan wisata halal di negara ini. Bodohnya mereka ingin mengubah paksa kawasan tertentu menjadi wisata halal sebagaimana mereka inginkan. Misalnya Pulau Bali dan Danau Toba sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh masyarakat pemilik kawasan. Lihat pula aksi perlawanan dari masyarakat Danau Toba sangat menggelegar. Pikir kadrun akan mudah mengubah tradisi masyarakat yang sudah ribuan tahun itu dalam sekejap, tanpa bermaksud mengajari menteri terkait. Kalau mau jadikan wisata halal versi Indonesia, tempatnya di Aceh. Dijamin tak akan ada yang menghalangi. Tapi demi melihat perkembangan di Arab Saudi, apakah masih relevan dengan apa yang disebut sebagai wisata halal itu? Modernisasi dan keterbukaan di dunia ini memang tidak akan bisa dihentikan, kecuali mungkin dengan cara membantai banyak umat manusia. Tapi siapa gerangan yang tega melakukan hal keji semacam ini? Pihak-pihak yang mabuk agama, tentu saja. Mereka-mereka inilah yang merupakan biang kekacauan di muka bumi ini, termasuk sekarang di Indonesia. Di masa orba, kaum mabuk agama masih bisa ditekuk, sehingga mereka tidak terlalu mengganggu. Di masa kini, kaum yang diberi ruang kebebasan selama 10 tahun oleh SBY menjadi sumber keonaran di negara ini. Banyak contoh bagaimana kelompok yang sudah merasa diri sudah besar ini menjadi biang kekacauan dan keonaran di negara ini. Salah satunya pada Pilkada DKI 2017. Setelah itu mereka selalu ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik untuk merecoki, membuat kacau dan ribut. Masyarakat DKI Jakarta saat ini sudah menjadi korban dari gerombolan yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan agama ini. Terpilihnya oknum gubernur dengan cara yang sangat tidak beradab, berimbas pada kinerja yang tidak sesuai harapan, kacau dan ngawur. Mirisnya oknum ini malah dibentengi pula oleh sekelompok kadrun yang tergabung dalam organisasi keagamaan. Mereka menyatakan siap membela gubernur seiman dan sealiran ini dengan segenap daya upaya. Bahkan siap mengarahkan buzzer untuk mengcover sang gubernur. Terdengar mengharukan dan membanggakan, namun setelah ditelisik, ternyata sudah ada imbalan sebesar 100 miliar rupiah. Pantas saja mereka mau mempertaruhkan reputasi dan ajaran agama untuk oknum yang sangat tidak layak ini. Miris, gara-gara uang, moralitas, dan juga akhlak pun dicampakkan. Tapi bagi kaum kadrun yang namanya akhlak dan moralitas itu hanya nomor sekian, seperti dikatakan di atas, mereka tuh sudah terbiasa menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Bahkan mereka, sadar atau tidak sadar, kerap mengingkari sendiri agama yang sebenarnya justru mengedepankan konsistensi, kejujuran, dan keluruhan budi pekerti.
Misalnya yang bikin kita tertawa-tawa menyaksikan perilaku kaum kadrun ini adalah yang tadinya begitu getol mengkritik dan mengutuki apa yang akhir-akhir ini disebut sebagai buzzer. Istilah buzzer pun awalnya sebagai tudingan kaum kadrun yang dibuat berkonotasi negatif untuk menfitnah dan mendiskreditkan pendukung pemerintahan Jokowi. Mungkin mereka ingin mengimbangi label kadrun yang sudah melekat sangat kuat pada diri mereka. Bisa jadi istilah kadrun ini akan segera diserap menjadi kosakata baru dalam KBBI. Kadrun sangat gigih mengupayakan dan mengarahkan opini publik bahwa yang namanya buzzer itu adalah pendukung pemerintah yang wajib dilawan dan dimusuhi, bahkan mengharamkannya. Namun itulah kadrun yang memang inkonsisten dalam segala hal. Hanya demi dana bansos 10 miliar rupiah, mereka menjilat muntahan sendiri dengan tekad membentuk pasukan cyber untuk melindungi jongos mereka dari serangan buzzer. Itu artinya buzzer diciptakan untuk melawan buzzer. Kita doakan oknum-oknum ormas ini segera sadar dari kekilafannya. Azab itu begitu pedih, Pak. Bagaimana menurut Anda? Kenapa MUI DKI tak bikin pasukan cyber bela Jokowi? Kenapa malah Anies? Ditulis oleh Sardi di Disiwar.com. MUI DKI makin terpojok karena tudingan membela Anies karena ada guyuran dana hibah yang besar senilai 10,6 miliar rupiah. Wasekjen PKB Lukman Hakim menilai MUI DKI membentuk tim cyber ini karena terkait dana hibah dari Pemprov. Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Kata Lukman, tak tahukah wahai MUI bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur? Katanya lagi. Pembentukan Cyber Army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan juga ulama menurut saya berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri. Kata dia, saya melihat pembentukan Cyber Army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan dari Anies Baswedan. Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan. Tambahnya, MUI DKI akhirnya klarifikasi. Ketua Umum MUI DKI Kiai Haji Munahar Muhtar menepis tudingan pembentukan tim cyber untuk menangkal serangan buzzer kepada Anies karena ada dana hibah 10,6 miliar rupiah. Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan yang saat ini dapat memecah belah terutama umat Islam dan ulama. Dalam rapat dengan bidang Infokom MUI DKI Jakarta pada 11 Oktober yang lalu, selain membicarakan program ke depan, juga membicarakan tentang makin banyaknya berita-berita yang terkadang ada indikasi memecah belah anak bangsa terutama umat Islam dan juga ulama, kata Munahar. Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam cyber army untuk mengcounter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama, atau dalam kata lain beramar ma'ruf nahi munkar, karena itu adalah salah satu tugas MUI, jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah, katanya lagi. Munahar juga mengatakan dana hibah tidak digunakan untuk mendanai tim cyber army, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI. Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program dari MUI. Katanya, kalau dana hibah tidak digunakan untuk membentuk tim cyber, jadi uang untuk itu datang dari mana? Tak usah berkelit deh. Memangnya tim cyber gak perlu digaji? Apakah mereka semua relawan yang mau bekerja hanya karena diiming-imingi surga? Untuk awal-awal sih selagi semangat masih panas, mereka mungkin mau. Lama-lama juga gerah karena kayak kerja bakti tak dapat apa-apa. Butuh uang untuk membiayai mereka. Uangnya dari mana kalau bukan dari dana hibah itu? Mau ngeles dengan kalimat apapun, semua orang juga sudah tahu kalau tim cyber ini pasti butuh dana. Mirip seperti aksi di Monas itu. Apakah kalian pikir yang datang itu semua datang gitu aja dan tak berharap apa-apa? Apakah kalian pikir yang datang itu semua datang gitu aja dan tidak berharap apa-apa? Bodohlah, kalau tak ada nasi bungkus dan akomodasi gratis. Siapa yang mau dengan begonya dijemur panas-panas seperti daging panggang? Paling cuma secuil jumlahnya. Ada yang bilang tim cyber ini untuk menangkal hoax dan memberitakan kebenaran kan?
Ya sudah, sebagai contoh awal, silahkan MUI transparan soal keuangan. Selama ini uangnya dapat dari mana saja dan dibelanjakan untuk apa saja. Sekalian, tantang pemerintah untuk melakukan audit terhadap MUI. Kalau MUI tidak berani, jangan banyak omong kayak anak kecil deh, geli banget. Dan satu lagi, kalau selama ini Anies sering diserang buzzer, Pak Jokowi juga malah lebih banyak diserang buzzer sebelah melalui fitnah, hoax, kampanye hitam, cacian dan makian. Kenapa MUI selama ini tidak membentuk tim cyber untuk membela Pak Jokowi? Kenapa MUI hanya sayang pada Pak Anies? Ayo jawab. Tolong jangan bodohi rakyat dengan gaya ngeles mirip Anies. Kalau tidak bisa jawab, jangan merengek kalau rakyat simpulkan MUI DKI berpolitik dengan bela Anies. MUI DKI sudah jadi tim sorak Anies. Bagaimana? Menurut